Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di Cry Center TV. Hari ini kakak mau bercerita lagi buat kalian. Cerita hari ini berjudul Memendam Kecemasanmu. Keluarga Pak Adam terdiri dari Bapak dan Ibu Adam. Mereka memiliki 2 orang anak, Jake dan Kate. Mereka terlihat bahagia dan seperti orang pada biasanya. Tapi ada hal lain yang ada di dalam diri mereka, yaitu rasa cemas, dan cemas. Pak Adam bekerja di pabrik. Setiap selesai menyantap sarapan pagi, Pak Adam selalu merasa cemas mobilnya tidak dapat dinyalakan. Pak Adam berpikir, jika mobilku tidak dapat dinyalakan, aku akan terlambat pergi bekerja. Dan kalau aku terlambat pergi bekerja, aku tidak selesai menyelesaikan pekerjaanku. Jika aku tidak menyelesaikan pekerjaanku, aku tidak bisa pergi tidur. Jika aku tidak pergi tidur, aku akan terlambat lagi untuk esok hari. Pak Adam selalu merasa cemas. Ibu Adam suka memasak. Dia juga suka membuat kue. Kadang-kadang rotinya terasa lezat, kadang-kadang rotinya terasa mengerikan. Dia selalu cemas rotinya tidak mengembang dengan sempurna. Jika rotinya tidak mengembang dengan sempurna, tidak akan ada yang mau makan. Jika tidak ada yang makan, mereka akan merasa lapar. Jika mereka terlalu lapar, mereka akan sakit. Kalau mereka sakit, kami harus pergi ke dokter. Aduh, dokter mana ya yang harus kami panggil? Ibu Adam juga merasa cemas dan sedih. Jake pintar berenang, tapi setiap kali dia berenang, dia selalu cemas celananya akan terlepas ketika dia menyelam. Setiap dia menyelam, dia tidak berani meluruskan kakinya. Kamu bisa menebak, pelatihnya sangat tidak suka akan situasi ini. Kate adalah anak yang pandai. Dia hampir selalu mendapatkan nilai A di semua mata pelajaran. Tetapi kamu akan menemukan Kate sering sekali mengernyitkan dahi karena dia selalu merasa khawatir bahwa dia akan gagal mengerjakan tugas. Bagaimana jika aku mendapatkan nilai C? Guru-guru pasti tidak akan memujiku lagi. Teman-teman tidak akan mau bermain denganku. Papa mama akan tidak bangga lagi kepadaku. Kate merasa cemas. Biasanya hal-hal yang kamu cemaskan itu tidak terjadi. Tapi jika kalian terus cemas akan hal itu, mungkin yang kamu cemaskan akan terjadi. Di suatu hari Senin yang indah dan cerah, hal-hal itu mulai terjadi. Mobil Pak Adam tidak dapat dinyalakan. Pak Adam mengecek bahan bakar, menendang ban mobilnya, tapi sayangnya mobil itu tetap tidak dapat dinyalakan. Karena terlalu cemas akan datang terlambat, Pak Adam melupakan tas kerjanya. Hari ini sungguh hari yang sangat melelahkan buat Pak Adam. Jake ada kelas berenang di sekolah. Meskipun dia tidak meluruskan kakinya, celananya tetap terlepas. Dia sungguh malu. Dia berpikir andai saja bisa bertahan di dalam air selamanya. Kate mendapatkan ulangan matematika hari ini. Karena terlalu cemas, dia tidak berhasil mengerjakan semua soal-soal dengan baik. Oleh karenanya, ujian matematikanya mendapatkan nilai C. Kate sangat sedih sekali. Dia berharap dia bisa melayang seperti udara. Ibu Adam duduk di depan oven. Hari ini dia mencoba lagi membuat roti. Hari ini hasil rotinya tidak mengembang dengan sempurna. Ibu Adam juga merasa sangat sedih. Bapak Adam pulang ke rumah, dia mengomel. Anak-anak kembali dari sekolah, wajah mereka murung.
Semua orang ini berkumpul di tengah meja makan. Dan kalian tahu, di tengah-tengahnya ada roti yang tidak mengembang sempurna. Ibu Adam sedih sekali. Dia berharap dia bisa masuk ke dalam rotinya. Jika orang-orang khawatir akan banyak hal, mereka akan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Pak Adam berkata, "Mobilku tidak dapat dinyalakan karena terlalu sering mengantar kalian berkeliling." Tapi anak-anak tidak setuju dengan pendapat itu. Lalu ayah berkata, "Sepertinya kalian harus mulai naik bus ke sekolah." Jake berkata dengan tidak suka, "Aku tidak masalah jika harus pergi naik bus. Tapi kami harus dibeli uang yang lebih supaya kami juga bisa membeli hal-hal yang lain. Contohnya celana renangku. Aku ingin celana renang yang lebih baik." Kate tiba-tiba menangis. Dia berkata, "Tidak ada yang mengkhawatirkan aku. Lihat, nilai ulanganku mendapat nilai C." Sambil menangis, Kate terdiam. Ibu Adam juga nggak mau kalah. Ibu Adam juga bilang, "Bagaimana dengan aku? Siapa yang memedulikan aku? Hari ini rotiku tidak mengembang dengan sempurna. Aku juga sedih." Adik-adik, ternyata seorang peri bernama Rainbow sudah mengamati keluarga Adam. Sepertinya keluarga ini perlu pertolongan. Sambil mengayunkan tongkat perinya, dia mulai melakukan pekerjaan. Dia mendekati Pak Adam dan berkata, "Hai Pak Adam, apakah mobilmu dapat dinyalakan esok hari?" Entahlah, aku tidak memikirkannya. Lagian, apa baiknya besok pagi? Lebih baik kamu membawa mobilmu untuk dicek. Kamu bisa pergi ke tempat bekerja dengan menaik bus. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Seru Pak Adam. Aku juga tidak suka harus menyetir sepanjang hari. Lalu si peri berjalan menuju ke Jake. Lalu berkata, "Hai Jake, kenapa kamu muram? Bukankah kamu bisa mencoba hal yang lain? Cobalah celana bersepedamu untuk bisa kau pakai untuk menjadi celana berenang." Tahu apa kamu peri? Dari mana aku tahu kalau celana itu bisa digunakan untuk berenang? Lalu peri Rainbow terus berbicara. "Kamu bisa mencoba semua celanamu. Kamu bisa coba setelah pelajaran sekolah, ketika tidak ada teman-temanmu di sekelilingmu. Justru pelatihmu mungkin akan senang dengan latihan tambahan itu." Oh, betul juga. Ternyata mungkin peri tahu segalanya. Baiklah, Jake berkata, "Aku akan mencoba celana yang lain untuk digunakan untuk berenang." Lalu peri Rainbow menghampiri ibu. "Hai Ibu Adam, kenapa kamu sedih? Bukankah kamu bisa bergegas ke toko roti untuk membeli roti jika seandainya rotimu tidak mengembang dengan sempurna? Lagi pula, engkau bisa membuat campuran mie, pasta, kentang, atau nasi." Oh, betul juga kata Bu Adam. Siapa yang mau makan roti terus-menerus? Lalu, peri Rainbow berjalan dan berbisik di telinga Kate. "Hai Kate, kamu tidak perlu sedih jika engkau mendapatkan nilai C. Jika temanmu tidak mau bermain denganmu hanya karena engkau mendapatkan nilai C, mereka bukanlah teman yang baik. Lagi pula, orang tua akan selalu bangga terhadap anaknya karena tahu anaknya selalu melakukan yang terbaik. Oh iya ya, Mama Papa tidak pernah marah apabila aku mendapatkan nilai C. Mungkin aku harus belajar menyukai diriku sendiri, dengan atau tanpa nilai A. Lagi pula, walaupun mendapat nilai C, teman-teman tetap mau bermain denganku." Seru Kate riang. Mulai keesokan harinya, Pak Adam selalu tiba di tempat kerja lebih awal.
Pak Adam sempat mengobrol dengan para pegawai mereka. Semuanya terlihat lebih senang. Karena Jake sudah menemukan celana yang nyaman untuk dipakai saat berenang, pelatih sangat suka dengan dia. Bahkan memutuskan untuk memasukkan Jake ke tim renang. Sekarang walaupun Kate tidak selalu mendapatkan nilai A, tapi dia lebih riang. Dia bisa tetap bermain dengan teman-temannya. Dan dia tahu meskipun tidak selalu mendapat nilai A, dia sudah mencoba dan melakukan yang terbaik. Nah, lihat juga Ibu Adam. Sekarang semuanya merasa lebih senang karena menu makanan mereka lebih bervariatif, tidak roti setiap hari. Bahkan jika kamu mengamati, Ibu Adam sering membaca buku dan meminum air jeruk. Esok hari, beberapa orang dari tetangga datang ke rumah Ibu Adam dan bertanya, "Kelihatannya kalian semua akhir-akhir ini terlihat lebih bahagia. Ada apa ya?" "Oh, itu karena peri rainbow telah membantu kami." Peri rainbow? Siapa itu? "Ah, Ibu Adam, kamu sekarang bukan saja terlihat lebih riang dan gembira, tetapi juga bisa membuat lelucon-lelucon yang baik." Tentang peri, di atas pohon, seorang peri rainbow mengayunkan tongkat ajaibnya dan terbang bersama seekor lebah. Sekarang saatnya untuk pergi membantu ke keluarga lain. Cerita hari ini sudah selesai. Apa yang kalian dapat dari cerita hari ini adik-adik? Keluarga Pak Adam selalu hidup dalam kecemasan, sehingga mereka tidak dapat berfungsi maksimal sebagai keluarga. Jika kita mengkhawatirkan hal-hal yang di luar keinginan kita, itu adalah wajar. Tapi kita tidak boleh mengizinkan kecemasan menguasai kehidupan kita. Lagi pula adik-adik, kalian harus ingat, ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi pengetahuan dan hikmat dari Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah. Jadi kalian tidak perlu cemas. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Cerita kakak hari ini sudah selesai. Jika kalian suka dengan cerita-cerita kakak, dukung kakak dengan subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa adik-adik.